Halo ayah dan bunda semuanya, kita berjumpa lagi pada podcast Bintang Mulia Homeschooling ya. Kemarin setelah kita membahas tentang tipe pembelajaran yang kinestetik, ternyata banyak sekali yang request, banyak sekali yang bertanya-tanya, ayo dong kak, gimana sih caranya kita untuk menggali potensi anak-anak yang memang punya sifat pembelajaran secara kinestetis. Nah, ada beberapa orang tua yang mereka itu masih sedikit kebingungan. Kak, kalau anak saya ini tipe pembelajarannya kinestetis, apakah itu dia harus selamanya ketika belajar selalu dengan gerak? Apakah harus selalu muter-muter ruangan? Apakah harus dia pokoknya lari ke sana, lari ke sini? Oke. Ayah dan bunda, saya akan mencoba menjawab dari hal-hal yang ayah dan bunda semuanya pertanyakan tentang pembelajaran kinestetik. Pada dasarnya memang pembelajaran kinestetik ini adalah sifat pembelajaran di mana Ananda ini itu sifat belajarnya dia tidak bisa diam terus kemudian duduk manis, itu tidak bisa. Kita paham bahwa setiap anak itu memang memiliki ciri khas masing-masing. Dan kalau kita memahami itu, pasti nanti potensi pembelajarannya itu pasti akan melejit. Saya jamin itu ya. Justru malah yang salah adalah kita memaksakan gaya belajar yang memang hanya kita ketahui ya, semisal monoton, tradisional, tapi ternyata anak-anak kita itu tidak seperti itu cara pembelajarannya. Nah, itu salah. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, apakah kalau anak-anak saya ini kinestetik berarti dia harus lari ke sana kemari? Tidak tentu sih, tidak harus seperti itu. Kita sebetulnya bisa mengcustom cara pembelajarannya. Yang penting pokoknya pada intinya adalah dia tidak selalu stay di depan buku, tidak harus selalu stay di balik meja lalu kemudian mengerjakan secara serius. Untuk siswa yang belajarnya modelnya adalah kinestetis, yang terpenting adalah dia tidak mudah bosan dengan treatment yang kita berikan. Kalau memang contoh pada saat ini itu diberlakukan adanya pembatasan aktivitas di luar ruangan ya atau di luar rumah. Nah, karena kondisi sekarang itu memang sedang tidak memungkinkan, maka kawan-kawan yang memiliki anak yang karakter belajarnya menggunakan model kinestetis, sebaiknya kinestetisnya itu dimanfaatkan dalam ruangan saja atau di dalam rumah. Sehingga itu nanti akan tetap aman sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga mereka nanti tidak akan bosan. Nah, kalau mereka itu atau kita kewalahan dengan cara pengawasan yang harus dia lari sana kemari, mondar-mandir, coba diajak dengan beberapa permainan tertentu yang itu masih bisa di cover atau dilakukan di dalam rumah dan kita mudah untuk untuk mengawasi. Contoh, ketika kita sedang belajar matematika, di rumah kita pasti ada beberapa lantai itu pasti terdiri dari beberapa keramik ya atau upin gitu yang terpasang. Nah, bagaimana kalau semisal kita itu mendesain lantai rumah kita itu dengan kotak-kotak ubin atau keramik itu kita berikan angka. Atau ada lagi, kita bisa bermain naik turun anak tangga yang kita desain dengan konsep penjumlahan dan pengurangan. Contoh, misal kita mengatakan 1 ditambah 2 berarti contoh tangga kita itu kita beri angka 1, 2, 3, 4 seterusnya naik ke atas, sehingga kalau posisi kita 1 ditambah 2 berarti otomatis Ananda ini berada di level pertama dulu. Kalau ditambah 2 berarti nanti dia harus naik 2 langkah ke atas. Nah, sekarang ditanyakan posisi saat ini itu Ananda ada di angka berapa. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian tadi saya mengatakan untuk ubin yang ditulis angka itu kita bisa membuat sebuah garis bilangan. Kita tahu kalau untuk Ananda yang usia anak kelas 3 SD dan ke atas ya, kelas 3 SD ke atas itu nanti ada garis bilangan. Garis bilangan ini itu nanti kita akan mengenal ada konsep bilangan positif dan juga ada yang bilangan yang negatif. Nah, kita membuat garis lurus terbentang panjang, di tengahnya itu kita beri penanda angka 0. Tentu kalau di sebelah kanan angka 0 ini adalah angka-angka positif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, semua adalah positif. Lalu kemudian 0
ke arah sebelah kiri itu semuanya adalah angka negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Maka ketika nanti kita ada posisi anak kita di angka 0, dia ada di tengah-tengah, kita tinggal meminta dia itu menuju ke kanan atau ke kiri sesuai dengan perintah kita. Kalau kita ingin menguasai anak-anak ini adalah angka-angka yang positif, maka kita minta dia berjalan ke arah kanan. Kalau kita ingin menguasai anak-anak kita yang angka-angka yang negatifnya, berarti dia berjalan ada di sebelah kiri. Kanan kiri positif negatif ini tentu itu bisa dijumlahkan ya. Contoh seperti kita mengenal konsep penjumlahan positif 2 dikurangi positif 1. Itu yang angka yang biasa. Kemudian jika kita ingin meningkatkan pembelajaran, misal positif 2 dikurangi minus atau negatif 1. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk tipe-tipe pembelajaran kinestetik yang matematika. Nah, untuk pembelajaran yang lain, contoh misal ada bahasa Indonesia, terus kemudian ada PPKN, sebetulnya ayah dan bunda juga bisa mengcustom itu sesuai dengan kinestetiknya. Contoh, saya teringat untuk yang bahasa Indonesia biasanya ada pembelajaran atau tema untuk menceritakan ya atau mengarang. Menceritakan ini tentunya kalau biasanya hanya diceritakan tertulis di kertas, di buku. Kalau anak-anak kita ini adalah tipe pembelajar yang kinestetis, kenapa tidak anak kita itu disuruh untuk menceritakan tetapi versi secara lisan. Ibaratnya adalah seperti ketika kita sedang punya proyek di sebuah kantor dan kita diminta untuk presentasi. Itu justru malah lebih kolaboratif ya. Dia tidak hanya menuliskan tetapi nanti dia akan cerita. Dia mungkin nanti akan menambahkan gerak-gerak tangan, terus kemudian mimik muka sesuai dengan ekspresi yang diceritakan. Itu juga bisa. Terus kemudian kalau untuk PPKN, saya teringat yang sering dipertanyakan adalah, Kak, anak-anak saya ini itu memiliki tugas untuk belajar tentang sistem pemerintahan, di mana biasanya anak-anak saya ini yang tipe kinestetik saya minta untuk mengobservasi atau bertanya-tanya ke tetangga saya yang posisinya di lingkungan adalah sebagai pengurus RT. Nah, itu adalah sangat bagus sekali. Tetapi kan sekarang itu kita terkendala ada karantina ya, pembatasan wilayah. Kita tidak mau untuk melakukan kontak fisik ya untuk sementara dengan orang-orang yang ada di luar kita, khususnya anak-anak. Lalu bagaimana? Ya, mudahnya adalah gunakan media-media pembelajaran yang dia itu bisa mobile, bisa terkoneksi dengan luar, tetapi interaksinya jelas itu tetap mereka akan dapat. Nah, hubungannya dengan kinestetik sekali lagi, saya teringat dengan konsep bahasa Indonesia tadi. Anda bisa membuat anak-anak kita itu menceritakan struktur yang ada di pemerintah desa misal atau yang ada di lingkungan kita, mulai dari RT, RW, itu sesuai dengan keinginannya dia, tetap bergerak, tetap berkreasi, tetapi tidak stay monoton pada buku dan meja atau papan tulis biasa. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bisa kita arahkan untuk anak-anak kita. Yang terpenting adalah biasanya kami dalam pengelolaan Bintang Mulia Homeschooling, yang terpenting adalah bagaimana mengetahui pola belajar anak. Karena kami meyakini bahwa materi sesulit apapun atau sekompleks apapun materinya, ketika kita sudah menemukan gaya belajar anak, maka cara untuk menyampaikannya itu pasti dijamin akan lebih mudah, dan anak itu pasti akan dengan mudahnya juga untuk menangkap. Kami selalu berpesan kepada tutor-tutor kami bahwa sebetulnya esensi dari pembelajaran ini itu bukanlah ketercapaian tingkat pemahaman sesuai dengan amanat kurikulum nasional. Kami sebetulnya bertumpu pada pemahaman peserta didik kami. Ibaratnya adalah ya, apa guna tema dan bab-bab di buku itu sudah habis semuanya ya, sudah tuntas semuanya, tapi kalau pemahaman anak-anak kita itu ternyata masih di bawah rata-rata. Karena siswa-siswi kita itu sebetulnya bukan hanya
objek belajar, tapi mereka adalah objek sekaligus subjeknya yang dibelajari sekaligus pembelajarnya. Jadi tema tuntutan kurikulum nasional itu boleh saya katakan di tempat kami itu menjadi ranking kedua. Yang pertama tentu siswa-siswi kami paham dengan mudah, terus kemudian bisa paham hal-hal yang kami ajarkan dengan baik, tidak ada kesulitan, sehingga mereka nanti akan bisa menggunakan informasi itu dengan baik ketika mereka ada di lingkungan kehidupan masing-masing. Begitu ayah dan bunda, kita nanti akan berjumpa lagi. Kita akan membuat podcast semacam ini. Kami harapkan nanti ini bisa membuat ayah dan bunda semuanya cukup terbantu ya, khususnya dalam masa-masa yang genting seperti ini. Pembelajaran itu harus selalu kreatif, anak itu harus selalu diutamakan. Yang terpenting jika Anda nanti memiliki beberapa pertanyaan tentang kesulitan belajar anak, gaya-gaya belajar anak, atau tentang cara pendidikan anak, pemilihan sekolah misal, dan lain-lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan menjawab pada podcast yang berikutnya.